Halo Sobat Teknologi. Perkembangan peradaban manusia sangat dinamis belakangan ini. Dengan dimulainya revolusi industri 4.0, banyak kegiatan manusia yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mulai dengan automasi yang ada di berbagai bidang, hingga karya seni yang bisa diperjualbelikan dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kita bisa melihat banyak kegiatan ekonomi di sektor real dan komoditi yang berubah menjadi sektor ekonomi kreatif yang memiliki perputaran yang besar dan fantastis. Misalnya saja perdagangan cryptocurrency yang bernilai puluhan miliar setiap jamnya, sampai perdagangan Bitcoin, sampai ke koin alternatif lainnya. Melihat perkembangan peradaban manusia yang sangat pesat, pernahkah Sobat Teknologi memikirkan kehidupan manusia sebelum adanya listrik dan segala otomasi yang ada? Tentunya jika Sobat Teknologi hidup di zaman itu, Sobat Teknologi tidak bisa menikmati semua kemudahan yang ada pada zaman yang kita duduki saat ini. Sekarang, saya akan membawa Sobat Teknologi ke zaman di mana manusia masih belum mengenal tulisan dan peradaban yang kompleks seperti sekarang. Sobat Teknologi, zaman yang akan kita bahas kali ini ada dua, zaman batu dan zaman logam, di mana sobat akan menentukan bahwa ada kemajuan yang pesat saat peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Saya akan membawa sobat ke zaman batu tua atau disebut dengan Paleolitikum yang ada sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman Paleolitikum, masyarakat dunia sangat mengandalkan alam untuk bertahan hidup dan belum ada teknologi real yang membantu manusia untuk mempermudah pekerjaan secara signifikan. Pada zaman Paleolitikum, manusia masih berbentuk kelompok-kelompok kecil dalam mencari makan, di mana manusia hanya mencari makanan, belum sampai mengumpulkan sampai menanam. Teknologi yang ada di zaman ini mayoritas terbuat dari batu yang masih kasar, yang bisa digunakan untuk memotong makanan atau membuat tempat berlindung.
Di Indonesia sendiri ada dua peradaban populer pada zaman Paleolitikum, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan adalah kebudayaan yang menggunakan batu kasar sebagai alat untuk bertahan hidup. Sedangkan budaya Ngandong sudah memakai tulang untuk kebutuhan bertahan hidup. Zaman Paleolitikum ini ada dua peninggalan yang bisa kita jumpai, antara lain kapak genggam atau kapak primbas, yang masih terbuat dari batu kasar dan manusia Pithecanthropus. Saat perkembangan yang sangat lama, manusia mulai memasuki zaman Mesolitikum, di mana pada masa Mesolitikum banyak dijumpai alat seperti kapak primbas yang sudah mulai dihaluskan. Peradaban umat manusia juga sudah memiliki kehidupan sosial dengan tinggal bersama di sebuah gua. Dan manusia juga sudah mulai menetap. Pada zaman ini, masyarakat Papua Melanesiot sudah mulai mengenal bagaimana cara menghaluskan batu.
Ada beberapa peninggalan di zaman Mesolitikum, antara lain Kapak Batu dan Kyoken Mondinger. Kyoken Mondinger adalah salah satu peninggalan berupa tumpukan karang di pinggir pantai yang menandakan bahwa manusia sudah mulai tinggal menetap untuk masa yang cukup lama di sebuah tempat. Manusia zaman ini tinggal di sebuah gua yang bernama Abyssosauros Rose. Setelah melalui transisi zaman batu media sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, manusia memasuki zaman batu muda atau disebut dengan Neolitikum, di mana pada zaman Neolitikum peradaban manusia sudah cukup maju dengan adanya tempat tinggal atau disebut dengan sedentar. Dengan peradaban sosial yang cukup maju, manusia sudah mulai menentukan kebutuhan makanan dengan cara bercocok tanam, mulai bertani atau berladang dengan menggunakan alat-alat yang sudah sangat halus jika dibandingkan dengan zaman batu tua. Selain bertani, manusia zaman ini sudah mulai mengenal bagaimana cara membuat tembikar dan mulai menenun untuk dibuat baju dan kebutuhan papan lainnya. Pada zaman ini, ada beberapa peradaban Indonesia yang terkenal dengan nama Proto-Melayu, yang saat ini kita kenal dengan suku Dayak, Batak, dan Nias. Peradaban Proto-Melayu menggunakan kapak lonjong dan kapak persegi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Banyak inovasi yang mulai bermunculan di peradaban ini, semisal tembikar dan tenunan yang sudah lumrah dipakai. Dengan perkembangan yang sangat luar biasa, manusia mulai memasuki zaman Megalitikum atau zaman batu besar, di mana manusia sudah mulai mengenal kepercayaan dengan cara membangun batu-batu besar untuk dijadikan tempat persembahyangan. Masyarakat di zaman ini banyak membuat kesenian untuk persembahyangan berupa dolmen yang digunakan untuk meletakkan sesembahan untuk roh nenek moyang. Selanjutnya ada menhir yang menggunakan batu vertikal besar yang digunakan untuk menyembah nenek moyang. Sarkofagus yang merupakan batu seperti tabung yang digunakan untuk karanda atau tempat untuk menyimpan jenazah. Ada juga waruga yang digunakan untuk memakamkan keluarga yang telah wafat. Punden berunda yang berupa batu yang bersusun vertikal yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Ada arka yang merupakan patung untuk mengenang roh nenek moyang.
Peradaban yang sangat pesat menjadikan manusia mengeksplor berbagai sumber daya untuk dijadikan alat yang membantu kehidupan sehari-hari. Tak lama kemudian, manusia memasuki zaman logam. Zaman logam adalah zaman di mana manusia telah mulai berevolusi. Zaman ini berlangsung sekitar 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1200 tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut juga dengan zaman perundagian. Di masa ini, manusia mulai mengenal dengan terampil membuat alat-alat yang berasal dari bahan logam. Teknik-teknik pengolahan berbagai alat dari logam juga telah ditemukan, sehingga manusia perlahan mulai meninggalkan alat dari batu dan beralih ke logam. Dan di mana zaman logam ini ditandai dengan ditemukannya benda tembaga yang ada di sekitar Yunani. Akan tetapi, wilayah Asia Tenggara dan Indonesia tidak mengalami zaman ini, karena tidak ditemukannya alat yang terbuat dari tembaga. Setelah ditemukannya tembaga, peradaban manusia menemukan perunggu, di mana di Indonesia dan Asia Tenggara ditemukannya peninggalan perunggu berupa kebudayaan Dongsong yang berasal dari Indochina, yang merupakan orang-orang Deutero Melayu yang saat ini kita kenal dengan suku Jawa, Minang, dan Sunda. Manusia peradaban ini menggunakan beberapa alat perunggu dan aktivitas sehari-hari. Di antaranya adalah nekara yang digunakan sebagai awadah sesembahan pada roh leluhur, moko atau tempat untuk menyimpan mas kawin sama seperti nekara, akan tetapi dengan bentuk yang lebih kecil, kapak corong, dan bejana perunggu.
Dengan kompleksnya peradaban zaman perunggu, secara perlahan manusia menemukan biji logam dan bisa mengolahnya secara terintegrasi. Ada dua metode dalam mengolah biji logam untuk dijadikan peralatan, yaitu teknik Bipalvi, di mana metode ini akan menjadikan logam dengan tatakan yang akan ditimpa sampai menghasilkan bentuk yang diinginkan. Dan metode yang kedua, dengan cara melebur logam dengan cetakan yang ada. Dengan menggunakan dua metode tersebut, manusia mampu menghasilkan mata kapak, mata tombak, dan pisau. Jika dibandingkan dengan zaman batu, pembuatan peralatan dari zaman logam lebih mudah dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Dengan adanya berbagai inovasi, banyak teori berdatangan untuk menjawab bagaimana manusia purba datang ke Indonesia. Ada 3 teori populer yang menganalisa kedatangan manusia purba ke Nusantara. Teori pertama yaitu teori Afrika, di mana kurang lebih 200.000 tahun sebelum Masehi, setelah mengalami proses evolusi, manusia kemudian menyebar ke seluruh benua yang ada di dunia. Proses penyebaran terjadi sangat lambat, dimulai 200.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 60.000 tahun sebelum Masehi. Manusia menyebar ke seluruh wilayah benua Afrika. Kemudian pada tahun 60.000 sebelum Masehi, manusia mulai menyebar ke wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai benua Australia. Namun teori ini mempunyai bukti-bukti yang mendukungnya sangatlah terbatas.
Teori yang kedua yaitu teori Yunan, menyatakan bahwa manusia purba di Indonesia atau nenek moyang bangsa ini berasal dari Yunan bagian Cina Selatan. Teori ini berdasarkan adanya kesamaan artefak dan bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di negara Kamboja. Dengan kata lain, kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan, serta artefak kapak tua yang ditemukan di Indonesia mempunyai kemiripan dengan kapak tua yang ditemukan di daerah Asia Tengah. Teori yang ketiga yaitu teori Nusantara, menyatakan bahwa asal muasal nenek moyang bangsa Nusantara berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Jadi, manusia purba yang kala menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri, dengan ditemukannya semua manusia purba di wilayah NTT, mulai dari Pithecanthropus, Erectus, sampai Homo sapiens. Sekarang kita masuk ke zaman di mana tenaga manusia dan hewan digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan hewan kerbau atau sapi sebagai tenaga dalam membajak sawah. Biasanya dalam membajak sawah dengan tenaga hewan menggunakan 2 ekor kerbau atau sapi, yang dimana dikendarai oleh manusia dalam mengatur arah sapi akan berjalan.
Selain itu, proses menanam padi masih menggunakan tenaga manusia, yang biasanya petani menanam padi menggunakan tenaga perempuan. Kemudian, selain dalam berkebun, tenaga manusia dan hewan juga digunakan dalam transportasi, seperti delman dan becak. Penggunaan delman menggunakan terkak kuda yang mampu menarik delman dengan muatan yang cukup berat, sedangkan becak menggunakan tenaga manusia yang menggunakan sepeda dengan muatan yang maksimal 2 orang. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk manusia di dunia, manusia semakin membutuhkan sebuah alat yang bisa digunakan dalam bekerja lebih cepat dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tak lama kemudian lahirlah revolusi industri 1.0, yang dimana revolusi ini membantu pekerjaan manusia lebih cepat dari sebelumnya dengan adanya teknologi mesin uap. Penemuan mesin uap ini merupakan dasar dari revolusi industri 1.0, sampai dengan revolusi industri yang ada saat ini, yaitu revolusi industri 4.0. Bagaimana Sobat Teknologi tentang pendapat Anda dari yang kita bahas tadi? Jika ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nonton untuk video selanjutnya, yaitu tentang revolusi industri 1.0.